Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Rai Melina Pramidewi dengan NIM 20103218. Saya di kelas AB jurusan Teknik Informatika, Komputer Akuntansi dan Bisnis. Jadi pada hari ini saya akan membawakan 3 pembahasan. Yang pertama ada contoh perusahaan dagang, yang kedua ada perbedaan antara perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa, dan yang ketiga ada akun yang muncul di perusahaan dagang. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu materi 5 contoh perusahaan dagang. Yang pertama ada warung, yang kedua ada minimarket, yang ketiga ada toko bahan bangunan, yang keempat ada toko alat tulis, dan yang terakhir ada toko swalayan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli barang dan persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan dagang ini bertujuan untuk menjual kembali barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari sisi penjualan yang dilakukan. Yang kedua ada perusahaan manufaktur, atau yang biasa kita sebut dengan pabrik, merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah menjadi barang yang setengah jadi maupun barang yang sudah jadi, untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai bahan persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga ada perusahaan jasa, adalah perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Perusahaan jasa sendiri menjual produk yang bersifat tidak berwujud seperti lainnya pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, atau dapat dikatakan penjualan berupa jasa pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan secara spesifik mengenai perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Pada perusahaan dagang terdapat harga pokok produksi atau disingkat dengan HPP. Terdapat stok persediaan barang jadi. Tidak terdapat laporan tentang harga pokok produksi dan tidak terdapat biaya akuntansi. Pada manufaktur terdapat harga pokok produksi, disingkat dengan HPP, sama seperti perusahaan dagang. Terdapat persediaan bahan baku mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi. Yang terakhir, harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Yang terakhir ada jasa. Yang pertama, tidak perlu menentukan harga pokok barang dan tidak perlu membuat laporan mengenai harga pokok produksi. Yang kedua, tidak terdapat persediaan barang. Yang terakhir, pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan. Materi berikutnya, akun yang muncul di perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Akun pembelian yaitu semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat terlebih dahulu di sini. Tetapi walaupun namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini, karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang. Yang kedua, ada akun penjualan. Di akun penjualan berarti semua barang yang dijual, baik itu ke konsumen ataupun ke perantara lain dicatat di sini. Sama seperti akun pembelian, yang dicatat di sini hanya penjualan berupa barang saja. Yang ketiga ada akun persediaan. Sesuai namanya, di akun persediaan akan dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Yang keempat ada akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut dengan akun HPP. Jika di akun HPP ini, yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar juga berpengaruh pada harga pokok, jadi juga dicatat di sini. Selanjutnya, yang kelima ada akun potongan tunai. Di akun potongan tunai, yang dicatat adalah ketika konsumen mendapatkan potongan harga atau diskon dari penjual barang. Yang keenam, ada akun potongan pembelian. Kalau untuk akun potong pembelian, masih mirip dengan potongan tunai.
Bedanya, kalau akun potong pembelian, si perusahaan yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi kalau Anda memberi diskon ke pembeli, itu masuk ke akun potongan tunai. Tetapi kalau Anda yang dapat diskon dari penjual, berarti masuknya ke akun potongan pembelian. Yang ketujuh ada akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini untuk mencatat barang yang sudah dibeli konsumen. Tetapi karena terjadi suatu hal pada barang tersebut, jadi dikembalikan lagi ke penjualnya. Biasanya karena terdapat cacat pada barang, kondisi barang tidak baik, dan juga bisa karena memang tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir ada akun beban pemasaran. Jadi segala macam beban yang ditanggung perusahaan untuk menjual barang dicatat di sini. Beban yang dimaksud bisa bermacam-macam, misalnya beban listrik, beban sewa toko, beban baja, dan banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan terima kasih.